Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Walladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila afkarin wa a'mal wa anzimah allati naj'alna ila amrina rasyada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa junudihi wa tabi'in wa man tabi'ahum fi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah fillah rahimakumullah. Segala puji hanyalah milik Allah yang masih memberikan kepada kita kenikmatan iman dan Islam, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya, melaksanakan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Salat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, kepada seluruh kaum muslimin yang masih tetap istiqomah untuk belajar Islam, mengamalkannya dan mendakwahkannya ila yaumil qiyamah. Adapun setelah memuji Allah, kemudian bersyahadat dan bersalawat kepada Rasulullah, saya mengajak kepada diri saya dan antum sekalian, para pendengar kajian Aji Saka Masjid Nurul Mutakin, untuk senantiasa istiqomah berjalan di jalan kebaikan, istiqomah berjalan di jalan dakwah, dan bersabar berteman dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Ayyuhal ikhfah fillah rahimakumullah. Hari ini kita sudah masuk pada hari yang ke-21 di bulan Ramadan. Artinya kita sudah memasuki 10 hari yang terakhir, yang menurut Rasulullah 10 hari yang terakhir itu adalah terbebasnya dari api neraka. Inilah puncak Ramadan. Inilah yang harus kita jadikan sebagai tolok ukur, salah satu tolok ukur kesuksesan kita, menapaki ketaatan di bulan Ramadan. Karena disinilah berbagai keistimewaan akan diberikan oleh orang-orang yang menjalankan ketaatan. Sebelum kita masuk pada pembahasan materi berkaitan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan di malam Lailatul Qadar, maka perlu kita mengetahui apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, dan generasi terbaik di masa lalu ketika 10 hari yang terakhir ini. Jadi, sebagaimana mungkin sudah kita ketahui dan kita pahami bersama, bahwa yang dilakukan Rasulullah di 10 hari yang terakhir itu adalah beliau meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya, terutama berkaitan dengan iktikaf. Jadi iktikaf yang benar, yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah iktikaf 10 hari di terakhir, ya, sebulan terakhir di Ramadan, itu dilakukan full. Karena memang
makna iktikaf itu sendiri itu memutus hubungan antara diri kita dengan urusan dunia. Gitu. Sehingga betul-betul iktikaf itu kita lakukan 10 hari. Betul-betul kita melepaskan seluruh aktivitas keduniawian kita untuk kemudian kita fokus kepada urusan akhirat. Ya, urusan akhirat. Inilah yang seharusnya kita lakukan. Dan tentunya termasuk yang menyampaikan pada sore hari ini ternyata masih belum bisa melakukan itu semua. Maka saya berharap nanti di tahun-tahun ke depan itu ada ikhwan yang mempelopori iktikaf 10 hari ini ya. Jadi baik itu mahasiswa maupun bapak-bapak yang sudah bekerja itu diajak dan dipelopori untuk iktikaf selama 10 hari. Kita tentukan masjidnya yang sekiranya itu kondusif untuk melakukan iktikaf, dan kemudian kita bersama-sama melakukan namanya beruzlah ya, melakukan iktikaf. Jadi memutuskan hubungan diri kita dengan urusan-urusan dunia. Urusan-urusan dunia. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Gitu. Tapi faktanya kita melihat sekarang ini, kita termasuk saya, termasuk yang menyampaikan itu hanya mengambil iktikaf itu sebagian kecil saja. Dari 10 hari itu mungkin kita hanya mengambil yang ganjil saja. Ya. Malam 21, malam 23, malam 25, 27, 29. Itu pun yang ganjil itu tidak full kita melaksanakan satu hari. Itu pun kita ambil hanya di malam sepertiga malam yang terakhir saja. Ya. Jam 12 mungkin sampai dengan subuh gitu ya. Itu pun kita ambil hanya mungkin 1 jam, 2 jam saja gitu ya. Dan itu pun mungkin tidak kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi ini tingkatannya kalau kita bandingkan dengan Rasulullah, para sahabat ini sangat jauh sekali. Bandingannya antara kita dengan iktikafnya generasi terbaik itu sangat jauh sekali. Ya. Ternyata kita masih belum bisa melepaskan persoalan-persoalan urusan-urusan dunia. Ya. Bahkan justru malah sebagian besar keseharian kita di 10 malam, di 10 hari yang terakhir itu justru malah disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Ya. Apa buktinya? Buktinya ya sekarang kita melihat di jalanan gitu ya. Kalau siang hari ataupun malam hari ini sudah mulai ramai gitu ya. Toko-toko sudah mulai ramai. Ini membuktikan bahwa kita itu hanya mengambil sebagian waktu saja untuk melakukan iktikaf. Kita belum betul-betul memisahkan diri kita dengan urusan-urusan dunia. Ya, maka dari itu mungkin ini bisa menjadi ini ya, inspirasi. Nanti di tahun-tahun berikutnya harapannya ada ikhwan ataupun yang lain atau bapak-bapak yang mempelopori kegiatan ini ya, iktikaf selama 10 hari gitu ya. Kalau perlu jangan mencari masjid-masjid di dalam kota, kita cari masjid di luar kota ya, di pedesaan gitu ya. Sehingga memang kita harus pisah dengan keluarga kita ya, dengan istri dan anak kita mungkin ya. Ya, jadi Allah dan Rasulnya hanya meminta 10 hari ini untuk kemudian kita berfokus, konsentrasi, berkholwat dengan Allah dan memisahkan diri kita dengan urusan-urusan duniawi. Ya.
Nah, itulah yang dilakukan Rasulullah, gitu ya. Ya, ayyuhal ikhwah fillah rahimakumullah. Nah, di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini, sebagaimana kita ketahui dan kita pahami bersama, ada satu malam ya, yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa itu yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Nah, sebelum kita membahas tentang apa saja yang harus kita lakukan gitu ya, di malam Lailatul Qadar, maka kita harus paham dulu apa itu Lailatul Qadar. Gitu ya. Apa keutamaannya, kapan terjadinya, kemudian apa tanda-tandanya, itu harus kita kenali dulu. Ya, harus kita kenali dulu. Nah, yang pertama keutamaan ya, keutamaan Lailatul Qadar. Itu ada di dalam Quran surah Al-Qadar. Itu sudah disampaikan oleh Allah dalam Quran surah Al-Qadar ayat 1 sampai dengan ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi keutamaannya adalah malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kata Lailah sendiri, Lailatul. Jadi apa itu Lailun itu bentuknya adalah mufrad, bukan jamak. Sehingga hanya ada satu malam. Kalau jamak namanya layalun atau layaliun, gitu ya. Layalun, layaliun. Layalun itu jamak dari lailun. Ya. Nah, jadi di dalam Quran surah Al-Qadar ayat 1 dan 2 ini kata-kata Lailatul Qadar, kata Lailah itu berfungsi sebagai mudhof. Artinya dia berfungsi untuk memakrifatkan. Ya. Artinya apa? Lailah di sini bentuknya bukan umum, tetapi tertentu. Ya. Jadi kalau ada kata lailun yang disandar, yang tidak disandarkan pada kata tertentu, lailun saja, itu mungkin malam yang bisa. Tapi kalau kata lailun disandarkan pada sebuah sifat, gitu ya, berfungsi sebagai mudhof, maka itu fungsinya adalah memakrifatkan. Artinya memakrifatkan itu menjadikan kata lailun itu menjadi khusus tertentu saja, malam tertentu saja. Ya. Jadi Lailatul Qadar itu hanya terjadi dalam satu hari, satu malam, gitu ya, hanya terjadi dalam satu malam, dan itu waktu tertentu saja. Ya. Dan itu waktu tertentu saja. Ya. Apa sih pengertian malam itu? Lailun itu apa sih lail? Ada lail, ada nahar, ada siang, ada malam. Ya. Al-Quran menggunakan istilah lail. Lailun itu berarti malam. Kalau dalam bahasa Indonesia itu malam. Apa sih malam itu? Waktu kapan malam itu? Jadi malam itu, perhitungan malam itu dimulai dari terbenamnya matahari. Ketika matahari terbenam, itulah malam. Sudah masuk dalam kategori malam. Sampai dengan terbitnya fajar shadiq. Nah, itu perhitungan hari. Kalau dalam syariat Islam itu perhitungan waktu itu dasarnya adalah Qamariyah, bukan Samsiyah ya. Dasarnya adalah Qamariyah. Kalau kalender Samsiyah itu awal hari itu dimulai dari jam 12.00 lebih 1 detik itu sudah ini ya. Jadi beda.
Kalau Komariah itu awal malam itu dimulai dari terbenamnya matahari, gitu ya, matahari sampai dengan terbitnya fajar, gitu ya. Jadi awal mulai hari itu di terbenamnya matahari. Tapi kalau Samsia itu awal hari itu ya jam 12.00, jam 00.00 gitu ya. Maka kalau menurut kalender Komariah yang disebut dengan hari Jumat itu ya, hari Jumat itu dimulai dari nanti malam. Setelah matahari terbenam itu sudah masuk pada Yaumul Jum'ah. Ya, sudah masuk pada Yaumul Jum'ah. Ya. Yang kemudian kita dianjurkan untuk membaca Quran surah Al-Kahfi gitu ya, atau Quran surah Yasin. Jadi yang dimaksud malam itu. Sehingga malam Lailatul Qadar itu terjadinya di malam hari. Ya, terjadi di malam hari. Ya, mulai terbenamnya matahari sampai dengan nanti terbitnya fajar shadiq. Nah, di dalam Quran surah Al-Qadar ini salah satu keutamaannya adalah satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kalau kita beribadah pada malam hari itu, maka kita akan mendapatkan pahala sama dengan kita beribadah selama 1000 bulan. Kemudian keutamanya lagi di dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat 3-6, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya. Jadi sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Ya. Inna kunna mungdirin. Sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Ya. Fi kulli amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Ya. Jadi yang dimaksud dengan malam yang diberkahi itu adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian kapan waktunya? Ya, kapan waktunya? Jadi ada beberapa yang sudah menjadi kesepakatan, ada juga yang menjadi yang masih dalam khilafiyah. Yang jelas waktunya itu ya 10 hari di bulan Ramadan, ya 10 hari terakhir di bulan Ramadan, gitu ya. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian dalam sebuah riwayat disebutkan lebih khusus lagi 10 hari itu lebih khusus malam-malam yang ganjil, malam 21, 23, 25, 27 dan 29 ya. Ya sebagaimana hadis riwayat dari Aisyah ya radhiyallahu anha, Rasulullah pernah menyampaikan, carilah malam Lailatul Qadar itu di malam ganjil pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi ini bagian dari rahasia Allah. Hikmah yang bisa kita dapatkan dari rahasia tidak ditetapkan, tidak ditunjukkannya, ya, tidak ditunjukkannya hari tertentu adanya malam Lailatul Qadar itu adalah supaya kita bisa memanfaatkan seluruh hari di 10 hari yang terakhir itu. Tidak hanya memilih pada hari tertentu saja, tapi kita memanfaatkannya 10 hari full. Gitu ya. Kemudian bagaimana tanda-tandanya? Dari Ubay radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi salah satu tandanya adalah pada pagi hari di malam Lailatul Qadar itu matahari terbit tidak menyilaukan, ya, seperti bejana hingga meninggi, tidak terlalu panas di pagi harinya, gitu. Mataharinya sinarnya tidak terlalu menyilaukan, tidak terlalu panas, gitu ya.
Kemudian dari Ibnu Abbas, Rasulullah menamakan malam Lailatul Qadar itu malam yang indah, kemudian cerah, tidak panas dan tidak juga dingin, dan keesokan harinya cahaya matahari melemah. Nah, itu ya. Itu salah satu beberapa tandanya Rasulullah SAW. Nah, jadi malam Lailatul Qadar itu seperti itu. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Keutamaannya, kemudian kapan itu terjadi, kemudian tanda-tandanya. Jadi secara singkat mungkin saya sampaikan seperti itu. Nah, kita masuk pada amalan-amalannya ya. Apa saja amalan-amalan di malam Lailatul Qadar itu? Jadi yang pertama, kita harus menghidupkan ya malam-malam yang ada. Menghidupkan untuk diri kita sendiri dan juga untuk keluarga kita. Ya. Membangunkan keluarga kita. Ya. Dengan apa dihidupkan? Ya, diisi dengan memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, memperbanyak sholat sunnah. Ini sebagaimana dilihatkan dari Aisyah, Rasulullah menyampaikan, Rasulullah SAW biasa ketika memasuki 10 hari terakhir, beliau kencangkan bajunya. Ya. Maksudnya dikencangkan bajunya itu maksudnya bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dengan meninggalkan istri-istrinya gitu ya. Menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan membangunkan keluarganya untuk beribadah. Yang kedua, menghadiri sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Ya, nah ini bagian dari amalan di malam Lailatul Qadar. Jadi kita berupaya mobil khusus sholat isya dan sholat subuh kita lakukan secara berjamaah. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu gitu ya. Rasulullah menyampaikan menghidupkan malam Lailatul Qadar itu bisa dengan melaksanakan sholat isya berjamaah dan bertekad untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Karena dua sholat inilah yang Rasulullah menyampaikan dua sholat yang paling berat di antara waktu-waktu yang lain, sholat-sholat yang lain. Sholat isya dan sholat subuh. Gitu ya. Makanya sering kita mendapati di beberapa masjid, di beberapa musola itu kalau maghribnya itu bisa banyak orang, tetapi ketika sudah isya itu jamaahnya semakin sedikit, apalagi subuh gitu ya. Kemudian dalam riwayat lain, siapa yang menghadiri sholat berjamaah pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut. Kemudian Imam Syafi'i dalam pendapatnya, beliau menyampaikan, siapa yang menghadiri sholat isya dan sholat subuh pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari malam tersebut. Jadi ayo ikhwan rahimakumullah, di malam hari itu mari kita mengawali dengan melakukan sholat maghrib, sholat isya secara berjamaah. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan sholat malam atau qiyamul lail. Man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahum ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan sholat atau qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Jadi
Salah satu upaya kita menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah dengan melaksanakan qiyamul lail, salat malam, ya, salat malam. Biasanya kalau di iktikaf secara berjamaah itu, salat yang dilakukan itu biasanya salat tasbih gitu ya, salat tasbih. Setelah salat tasbih kemudian orang-orang dipersilakan untuk menjalankan ibadah masing-masing gitu ya. Kemudian yang keempat, itu mengamalkan doa pada malam Lailatul Qadar. Apa doanya? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kalau kita melihat makna dari doa ini, kita itu diminta untuk lebih banyak beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Lebih banyak beristighfar. Ya. Dalam sebuah pidato Rasulullah pernah menyampaikan gitu ya. Mintalah 4 hal di bulan Ramadan itu ya. Yang kemudian 4 hal itu dirangkum dalam sebuah zikir yang biasanya dilafatkan setelah selesai sholat witir ya. Yaitu apa? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wa jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu 4 hal yang harus kita dapatkan ya. Asyhadu an la ilaha illallah, kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah ya. Astaghfirullah, kita memohon ampun kepada Allah ya. Kemudian nas'aluka ridhaka wa jannah, kita memohon keridhaan, kemudian surganya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kita memohon perlindungan dari siksa api neraka ya. Jadi bagaimana kemudian kalau kita tidak bisa menemukan masjid yang bisa kita jadikan sebagai tempat iktikaf gitu ya. Jadi tempat iktikaf itu tempatnya di masjid ya. Yang dimaksud dengan masjid itu adalah tempat yang dipakai untuk sholat 5 waktu gitu ya. Tempat di mana tempat itu dihidupkan jamaah 5 waktu gitu ya. Bukan di musola. Ya. Kalau di musola itu maknanya umum. Ya. Rumah kita itu juga bisa jadi musola. Ya. Nah, kadang musola-musola di kampung itu biasanya hanya menghidupkan sebagian waktu saja. Maghrib, isya sama subuh saja. Sedangkan zuhur sama asar itu biasanya tidak ada jamaah. Nah, itu tidak bisa dikatakan sebagai masjid. Yang dimaksud masjid itu ketika tempat itu dipakai berjamaah ya. Dipakai berjamaah selama 5 waktu itu ya. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya ini yang pokok sebenarnya ya, yang pokok yang bisa kita lakukan gitu ya. Itu yang di awal tadi sudah saya sampaikan, yaitu melakukan iktikaf ya. Ya, maka dari itu kita harus paham dan harus tahu fikih iktikaf itu seperti apa gitu. Mulai dari rukun-rukunnya gitu ya, kemudian yang membatalkan iktikaf, kemudian waktunya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi mengulang dari apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa iktikaf itu yang ideal itu dilakukan selama 10 hari full gitu ya.
10 hari sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat terdahulu gitu ya. Jadi mereka betul-betul memutus hubungan dirinya dengan urusan-urusan duniawi. Nah, gitu ya. Dan itulah yang sampai dengan saat ini belum bisa kita lakukan. Belum bisa kita lakukan. Kita masih disibukkan oleh persoalan-persoalan keduniaan gitu ya. Sehingga kita hanya mengambil sebagian waktu kecil saja dari 10 hari itu. Gitu ya. Itu pun mungkin sebagian kecil itu jarang yang melakukan juga. Maka dari itu saya mengingatkan diri saya dan antum sekalian, marilah kita bersemangat untuk melakukan iktikaf di masjid. Ya, jadi itu. Nah, kemudian apa sih rukun-rukun iktikaf itu? Sebenarnya rukunnya hanya ada 2 gitu ya. Pertama adalah niat, yang kedua berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid. Maksudnya berdiam diri itu bukan berdiam diri saja, tetapi juga melakukan aktivitas ibadah. Ya. Jadi niat dulu. Jadi kalau suatu amalan itu tidak diawali dengan niat, ya maka amalan itu tidak ada artinya. Gitu. Jadi niat itu harus diutamakan ya. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Ya, ketika mau masuk masjid atau ketika sudah berada di dalam masjid, maka disitulah letak kita berniat, gitu ya, berniat. Bukan ketika kita berangkat dari rumah, gitu ya. Kalau kita berangkat dari rumah itu namanya azam, gitu. Jadi azam dengan niat itu berbeda. Kalau azam itu keinginan, Kalau niat itu ada aturannya. Ya, contoh misalkan kita mau wudhu ya, wudhunya di masjid misalkan. Kemudian kita niat wudhunya dari rumah. Nah, ini tidak bisa. Jadi niat wudhu itu ada tempatnya, ada lafadznya, gitu ya. Ada ketentuan-ketentuannya. Gitu. Tapi kalau azam itu hanya sebatas keinginan saja. Keinginan saja. Nah, biasanya niat itu bagian dari rukun. Niat sholat itu bagian dari rukun sholat. Niat wudhu itu juga bagian dari rukun wudhu. Kalau bagian dari rukun, maka kalau itu ditinggalkan, maka ibadahnya tidak sah, karena meninggalkan rukun. Gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan sah atau sahih itu adalah berkumpulnya syarat dan rukun. Berkumpulnya syarat dan rukun itulah yang menentukan sah atau tidaknya ibadah kita. Kebalikan dari sah itu adalah batal. Batal itu adalah, definisinya adalah tidak berkumpulnya syarat dan rukun. Maka niat itu bagian dari rukun. Sehingga kalau niat tidak dilakukan, maka ibadahnya terkategori tidak sah. Ya, terkategori tidak sah. Atau batal. Ya. Nah, jadi i'tikaf itu yang pertama kali kita lakukan itu adalah niat dulu. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nah, kemudian yang kedua adalah ya berdiam diri di masjid. Ya. Berdiam diri di masjid. Bukan di tempat yang lain. Ya, ya maka kita harus mengetahui juga batasan-batasan masjid itu apa saja. Bangunan-bangunan yang menjadi batasan masjid itu yang mana saja. Sehingga nanti kalau kita keluar dari batas itu, maka i'tikaf kita menjadi batal. Ya, i'tikaf kita menjadi batal. Tapi kalau kita masih dalam lingkungan masjid itu, tidak keluar dari batas masjid itu, maka kita itu tidak membatalkan i'tikaf kita. Ya. Jadi betul-betul i'tikaf itu berada di dalam masjid,
gitu ya, 1 hari full gitu ya, selama 10 hari itu eh, tidak tidak keluar masjid kecuali untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak atau mendasar, misalkan ingin ambil makanan, beli makanan, atau ingin buang hajat gitu ya. Nah, itu. Sehingga yang betul-betul makanya Rasulullah dulu dan para sahabat itu sampai membuat tenda ya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kuatnya azam beliau gitu ya. Sampai membuatkan tenda khusus untuk beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, eh, apa itu ya tentunya ketika kita iktikaf itu kita upayakan kita berada dalam keadaan suci ya. Suci hadas maupun suci dari najis gitu ya. Sudah berwudu gitu ya. Ini akan menambah kesempurnaan ibadah kita. Ayat ikhwah rahimakumullah. Jadi itu beberapa amalan yang insya Allah saya pikir antum semua sudah tahu dan sudah paham. Tinggal kita bagaimana menjalankan apa yang sudah kita ketahui, menjalankan apa yang sudah kita pahami di tengah-tengah kondisi umat, kondisi masyarakat yang seperti ini, gitu ya. Tentunya ini sedikit banyak akan mempengaruhi azam kita ya, akan mempengaruhi azam kita ya, untuk melakukan iktikaf di 10 hari secara maksimal gitu ya. Tapi sekali lagi sebisa mungkin kita berupaya supaya kita berupaya menghidupkan malam-malam terakhir ini ya, malam-malam terakhir ini, karena kita tidak bisa memprediksi, tidak bisa memastikan bahwa nanti tahun depan kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Maka pemahaman seperti itu yang menjadikan kita semangat untuk mengisi Ramadan tahun ini. Gitu ya. Memang kita berharap kita masih diberi umur yang panjang sehingga kita masih bisa menemukan Ramadan di tahun berikutnya. Tetapi kita juga harus mengantisipasi bahwa inilah Ramadan terakhir kita. Inilah kesempatan kita bertemu dengan bulan Ramadan yang terakhir. Maka dari itu mari kita memotivasi diri kita, karena motivasi itu bukan dari orang lain. Motivasi itu sebenarnya motivasi paling kuat itu dari dirinya, yaitu motivasi keimanan gitu ya. Motivasi keimanan. Ya. Karena motivator-motivator itu kan kadang yang disentuh hanya perasaan saja. Kalau yang disentuh perasaan, ya yang terjadi semangatnya ketika berada di dalam pelatihan, ya. Tetapi setelah keluar dari pelatihan itu akan turun lagi semangatnya. Jadi tidak bisa. Jadi diri kita sendirilah yang penyemangat yang hebat gitu ya. Dan penyemangat yang kuat itu adalah keimanan. Semakin kuat keimanan, maka semakin kuat ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya, semakin lemah keimanan kita, maka semakin lemah juga ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka dari itu, kita berupaya terus untuk meningkatkan keimanan kita. Dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan cara thalabul ilmi, gitu ya. Mengkaji Islam. Ya, dengan mengkaji Islam, kita akan tahu dan
disitulah kita akan mengamalkan apa yang kita ketahui gitu ya. Ya, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi temanya adalah berkaitan dengan ibadah-ibadah di malam Lailatul Qadar. Dan insya Allah ini pertemuan kajian terakhir kita, terutama untuk saya. Jadi sekali lagi saya menyadari betul bahwa menyampaikan sesuatu itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua orang, tetapi mengamalkan apa yang disampaikan itu tidak semua orang bisa menjalankan. Maka saya berlindung dari Allah, ya, saya berlindung kepada Allah dari kabur maqtan indallah, gitu ya. Kemurkaan Allah yang paling besar itu adalah ketika seseorang itu mengatakan tetapi dia tidak menjalankan. Nah, itu saya berlindung dari itu semua. Karena memang kita sama-sama masih dalam proses juga gitu ya. Sekali lagi belum tentu yang menyampaikan itu lebih baik daripada yang mendengar, atau bahkan sebaliknya antum lebih baik tingkat keimanannya daripada yang menyampaikan. Ini hanya sekedar amanah saja yang saya jalankan ya, dari pengurus ya Nurul Mutakin gitu ya. Sebagai sesama saudara muslim memang tuntutannya adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling menasihati dalam hal kebenaran dan kesabaran. Itulah yang kita lakukan. Baik, mungkin itu dari saya. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, saya minta maaf. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, mungkin bisa disampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukron jazakallahu khairan kasir atas penyampaian materi yang disampaikan oleh Ustadz Fitroni. Sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Jika ada pertanyaan dari para pendengar, monggo silahkan menggunakan kolom chat di samping atau bisa menghidupkan mikrofonnya masing-masing. Sambil menunggu pertanyaan dari para pendengar, saya akan membacakan sedikit kesimpulan yang bisa saya buat mengenai ibadah pada Lailatul Qadar Adzaka ke-21 ini. Baik, beliau tadi di awal memberikan prolog bahwasanya generasi terbaik pada zaman Rasulullah SAW melakukan iktikaf 10 hari penuh. Dengan makna iktikaf itu sendiri adalah melepas atau memutus urusan dengan urusan dunia. Kemudian menjelaskan terkait keutamaan bahwasanya dengan keutamaan dari malam Lailatul Qadar sendiri, jika menemukan dan melaksanakan amal, maka akan mendapatkan pahala seperti beramal 1000 bulan. Kemudian yang kedua merupakan malam keberkahan. Kemudian yang selanjutnya, kapan malam atau Lailatul Qadar itu terjadi? Di malam-malam ganjil, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian bagaimana tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar itu sendiri? Ketika malam hari, malam akan sangat indah, cerah, tidak panas dan juga tidak dingin. Kemudian di pagi harinya, setelah malam Lailatul Qadar itu, matahari terbit dengan sinar yang tidak menyilaukan dan tidak panas pula. Kemudian memasuki tema apa kita dari panitia siapkan mengenai ibadah ketika malam Lailatul Qadar. Yang pertama, dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar itu baik secara sendiri dan juga mengajak keluarganya. Bisa berzikir, membaca Al-Quran,
sunnah, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, melaksanakan sholat isya dan subuh dengan berjamaah. Kemudian yang ketiga, qiyamul lail. Biasanya kalau berjamaah, melaksanakan sholat tasbih, kemudian dipersilahkan untuk melaksanakan ibadah yang lain secara mandiri. Kemudian yang keempat, kita memohon doa. Doa tersebut memohonkan ampunan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu terkait kesimpulan Aji Saka sore hari ini. Kembali lagi, jika ada pertanyaan, monggo bisa disampaikan. Ada satu pertanyaan yang masuk, Ustadz. Afwan izin bertanya. Iktikaf apakah ada batas waktunya, Ustadz? Oh ya. Jadi iktikaf apakah ada batas waktunya? Saya jawab tidak ada batas waktunya. Jadi kapanpun kita iktikaf 1 hari full itu diperbolehkan. Ya. Jadi batasnya ya ketika kita melakukan hal-hal yang membatalkan iktikaf. Ya. Kalau kita melakukan hal-hal yang membatalkan iktikaf, ya maka itu secara otomatis iktikafnya menjadi batal, menjadi terputus. Nah, yang perlu kita ketahui apa hal-hal yang membatalkan iktikaf itu, gitu ya. Kalau di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187 itu, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kamu mencampuri istri-istrimu sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Nah, itu kalau kita berhubungan dengan istri kita, ya maka batalah iktikaf kita. Yang kemudian yang kedua ya keluar masjid. Ya. Kalau keluar masjid, ya itu batal iktikaf kita. Maka kalau ingin iktikaf lagi ya harus niat lagi, gitu ya. Harus niat lagi. Mungkin itu jawabannya. Jadi tidak ada batasnya, cuman yang membatasi itu adalah ketika kita melakukan hal yang membatalkan iktikaf tadi itu. Gitu ya. Pertanyaan lagi yang masuk, Ustadz, apakah iktikaf itu harus tidak tidur selama berdiam di masjid? Kemudian bagaimana strateginya agar kita kuat bergadang berzikir di masjid? Iya. Jadi ada sebagian masjid memang melarang jamaah untuk tidur ya, tidur di dalam masjid. Melarang tidur di masjid. Kalau seseorang itu kemudian adalah tidur itu. Tidur itu. Berdiam diri tetapi tidak tidur. Gitu. Itu yang tidak membatalkan. Hanya berdiam diri saja, tetapi tidak tidur. Ya. Kalau tidur hilang akalnya, ya ini maka salah satu syarat ini menjadi hilang, gitu ya. Jadi syarat
syarat seorang mu'takif itu ya adalah ini ya, beragama Islam, berakal, kemudian sudah tamyiz, suci dari hadas besar ya. Kemudian bagaimana strateginya ya? Apa itu? Kalau dia mengambil itikaf hanya sebagian saja, sepertiga malam yang terakhir saja, mungkin strateginya ya setelah sholat jamaah Isya ini bisa ini dulu ya, tidur sejenak, kemudian nanti bangun jam 1. Dan insya Allah setelah itu kalau kita isi dengan sholat, membaca Al-Quran, itu insya Allah kita akan kuat. Gitu, insya Allah akan kuat. Ya. Kemudian kalau terasa kantuknya lagi ya bisa kita lakukan dengan cara berwudu lagi ya. Atau cuci muka. Ya. Ini juga tergantung dari kebiasaan sebenarnya. Kalau dia sudah terbiasa berzikir lama, duduk lama gitu ya, sholat lama, maka itu akan mudah gitu ya. Tapi bagi orang-orang yang tidak terbiasa berzikir dalam waktu yang lama, sholat dalam waktu yang lama, itu akan merasa berat. Ini semua juga tergantung dari psikologis seseorang gitu ya. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, ada pertanyaan lagi yang masuk dari Ustadz Abdul Aziz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Berkaitan iktikaf. Selama pandemi corona, kalau kita niatkan iktikaf di musola atau rumah, apakah mendapatkan pahala yang sama ketika beriktikaf di masjid? Karena keadaan darurat seperti sekarang ini di beberapa tempat yang zona merah. Syukran. Ya. Jadi kalau syariat itu memang tidak bisa dirubah ya. Jadi itikaf itu memang harus di masjid. Itikaf itu harus di masjid. Tidak bisa di rumah, tidak bisa di musola. Ketentuannya seperti itu. Ya. Cuman kita bisa melakukan ibadah itu di mana saja. Di musola boleh, di rumah boleh. Ya, di musola boleh, di rumah boleh. Tetapi bedanya kita tidak akan mendapatkan keberkahan tempat. Jadi sama-sama beribadah ya. Di musola, di rumah, di masjid. Sama-sama sholat, sama-sama zikir. Mungkin nilai sholatnya sama, nilai zikirnya sama. Tetapi keberkahan tempatnya ini yang tidak bisa kita dapatkan. Ya. Maka keberkahan itu ada keberkahan waktu, ada keberkahan tempat. Jadi kalau itikaf itu kenapa di masjid? Ya karena memang di situ ada keberkahan tempat ya. Dibandingkan dengan ketika kita melakukan ibadah di rumah atau di musola, ya, di rumah atau di musola. Jadi apa itu kalau itikaf ya tempatnya ada di masjid. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita melakukan ketaatan itu di tengah pandemi sekarang ini, melakukan ketaatan di rumah boleh, di musola juga boleh. Ya, cuma itu tadi. Jadi kita tidak mendapatkan keberkahan tempatnya. Tapi dari sisi keutamaannya, pahalanya, ya, insya Allah dimanapun kita beribadah, insya Allah sama. Ya, insya Allah sama. Ya. Tapi dari sisi tempatnya tadi yang kemudian kita tidak mendapatkan keberkahan tempat di masjid. Ya, sebagaimana kalau kita sholat taraweh boleh dikerjakan di masjid, boleh dikerjakan di rumah, ya. Tetapi yang membedakan adalah tempatnya tadi, keberkahan tempatnya tadi yang tidak kita bisa dapatkan. Mungkin itu bisa saya. Cukup.